Suhu politik yang menurut saya memang semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Karena perpolitikan kita sekarang lebih didominasi oleh kelompok-kelompok yang mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan kepentingan kelompok. Saya sedih ya ketika banyak pihak-pihak yang sekarang mencoba mengadu domba Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Prihatin saya melihat kelompok-kelompok yang menggunakan siasah memecah belah antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Saya teringat bagaimana ketika Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan di Karangasem, Bali. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Sampai menangis, menahan nangis, berbicara bagaimana beliau seperti sebagai seorang ibu bagi Pak Jokowi yang menghadapi cacian bulian dari kelompok-kelompok yang sangat membenci Pak Jokowi, bukan hanya sekedar oposisi tetapi membenci. Saya menyaksikan bagaimana Ibu Mega berkata, saya sedih sampai menangis melihat Pak Jokowi badannya makin kurus. Karena apa? Mikirin kita loh, mikirin rakyat loh. Tapi masih ada yang tega bilang Pak Jokowi dengan sebutan yang sangat hina. Dan itu Ibu Megawati keluar gelanggang, keluar panggung, berdiri di depan, melindungi nama Pak Jokowi yang disebut orang, maaf, Jokodok lah. Itu kata Ibu Mega pada saat itu. Bu Mega keluar membela, melindungi Pak Jokowi. Ya, beliau mengatakan yang bicara itu adalah pengecut. Tapi kenapa sekarang perlindungan yang diberikan oleh Bu Mega secara politik terhadap Pak Jokowi justru digaung-gaungkan orang, dibesar-besarkan orang, seolah-olah Bu Mega melecehkan, merendahkan, bahkan menempatkan Pak Jokowi pada tempat yang tidak layak. Bu Megawati telah menempatkan Pak Jokowi menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Karena apa? Sikap dan sifat karakter Bu Mega yang sudah menanggalkan kepentingan pribadinya, tapi melihat kepentingan bangsa. Andaikan Bu Mega hanya melihat kepentingan pribadinya, saya percaya, saya yakin Pak Jokowi tidak akan pernah menjadi calon presiden 2014 lalu. Jadi Bu Mega telah mengangkat Pak Jokowi menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Lahir dari rahim rakyat, karena memang PDI Perjuangan adalah partai rakyat, partai wong cilik. Dan rakyat bersama PDI Perjuangan, bersama Ibu Megawati dan seluruh jajaran PDIP melahirkan pemimpin yang namanya Joko Widodo. Sehingga kalau ada yang membuat situasi mengadu domba Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, saya pikir mereka adalah penjahat-penjahat dalam demokrasi. Mereka merusak hubungan orang hanya untuk berkuasa, dan ini tidak patut. Kelompok-kelompok yang seperti ini apabila kelak memimpin, maka jangankan bangsa ini, rumah tangga Anda pun bisa dirusak demi kepentingan mereka. Masih ingat ada kader partai, sebuah partai yang sekarang ketua umumnya menjadi capres, berkata, kalau menantumu tidak dukung si A, pecat jadi mantu. Itu adalah cikal bakal bahwa mereka tidak peduli dengan persatuan. Dan wajar mereka menjadi memecah belah Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Padahal saya sangat percaya Pak Jokowi adalah orang yang toto kromonya kuat. Beliau
Jawa Tulen yang sangat memegang tinggi nilai-nilai adat budaya Jawa. Dan beliau pasti akan sangat mengingat orang-orang yang berjasa terhadap beliau. Saya saksi sejarah bagaimana Pak Jokowi menjadi calon presiden 2014 lalu. Saya bagian dari perjuangan yang mengangkat dan mencalonkan Pak Jokowi supaya dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Mengapa dulu kita dorong ke PDI Perjuangan? Mengapa bukan ke Gerindra? Mengapa bukan ke partai yang lain? Mengapa bukan ke Golkar? Mengapa bukan ke PAN segala macam? Mengapa kita dorong ke PDI Perjuangan? Karena kita melihat ada kesamaan visi, misi, pemikiran, kesamaan hati, kesamaan perjuangan antara Joko Widodo, Ibu Megawati, dan PDI Perjuangan yang memang partai rakyat. Lantas sekarang ada pihak-pihak yang mencoba mengklaim seolah-olah Pak Jokowi adalah mereka, seolah-olah Pak Jokowi lahir dari rahim mereka. Tidak, Pak Jokowi sangat berbeda dengan partai-partai yang lain. Berbeda dengan Gerindra, berbeda dengan Golkar, berbeda dengan PAN. Mereka adalah partai-partai yang lahir dari persekongkolan para elit. Jokowi lahir dari rahim masyarakat, lahir rakyat, rahim warga masyarakat, rahim wong cilik, rahim nasionalisme PDI Perjuangan. Bukan rahim yang hanya ingin mencapai kekuasaan. Saya kembali kepada Ibu Megawati. Yang saya perhatikan, beliau benar-benar membackup, menjaga, melindungi pergerakan langkah politik Pak Jokowi selama menjadi presiden. Makin kurus loh, karena ininya pusing loh ngurusin negara. Negara ini susah loh diurus. Jangan satu ya terprovokasi. Andaikan PDI Perjuangan tidak menjadi bagian yang membackup dari pergerakan Pak Jokowi, kita tidak akan melihat Pak Jokowi bisa seleluasa dan semulus ini memimpin Indonesia 10 tahun. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau ada pihak-pihak di luar sana yang ingin mengadu domba Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, saya berharap masyarakat bisa jernih melihat. Ini adalah strategi akal bulus jahat hanya untuk mengejar kekuasaan. Bahwa sesungguhnya Bu Megawati dengan Pak Jokowi, saya yakin hubungannya baik. Dan kita akan menyaksikan ini besok di Rakernas PDI Perjuangan. Pak Jokowi tentu akan menyampaikan sikapnya, menyampaikan pendapatnya bahwa beliau adalah kader dan lahir dari rahim nasionalisme PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan adalah partai rakyat, partainya wong cilik, bukan partainya elit. Lihatlah komparasi antara partai wong cilik dengan partai elit. Hambalang baru saja menyuguhkan minggu lalu bagaimana kompromi kong kali kong para elit menghasilkan sebuah gerakan yang ingin mengambil kekuasaan demi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok, bukan untuk rakyat. Jadi kalau masih ada yang mencoba memecah belah Ibu Mega dengan Pak Jokowi, saya minta rakyat untuk menghukum mereka pada 2024 nanti. Jangan pilih partai mereka, karena mereka pemecah belah, mereka penghasut, mereka perusak kedamaian. Kita harus memilih pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Jangan mau larut ditipu dan dibodohi oleh narasi-narasi yang menyesatkan. Pak Jokowi, Bu Megawati pasti akan bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia ke depan, bukan mau menang-menangan mengambil kekuasaan. Tidak. Lihatlah bahwa Bu Mega pernah menangis berdiri membela Pak Jokowi. Bu Mega pernah menangis membackup Pak Jokowi. Beliau menyatakan tegas, Pak Jokowi itu sampai kurus loh, mikirin kita, mikirin rakyat, tapi masih ada yang tega menghina Pak Jokowi. Siapa elit partai lain yang pernah bicara seperti itu? Adakah ketua umum Golkar, ketua umum Gerindra, ketua umum PAN, ketua umum yang lain bicara tentang membela Pak Jokowi?
Adakah Ketua Umum Nasdem bicara membela Pak Jokowi ketika dihina oleh sekelompok orang dengan bahasa-bahasa yang sadis, dengan kata yang sangat tidak beradab? Tidak ada satu. Yang keluar berdiri membela Pak Jokowi adalah Ibu Megawati. Jadi berhentilah menghasut, mengadu domba Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Dan saya juga berharap bahwa Pak Jokowi akan tetap menjadi kader PDI Perjuangan yang setia dalam garis politik kerakyatan PDI Perjuangan. Jangan mau Pak dihasut, digoda-goda oleh kepentingan elit-elit politik tua yang hanya mementingkan diri mereka. Pak Jokowi tentu akan bijaksana. Saya sebagai masyarakat, warga negara Republik Indonesia yang pernah turut berjuang membela Pak Jokowi sejak 2012 untuk menjadi calon presiden, mengirimkan pesan ini. Dan saya percaya bahwa Pak Jokowi akan kembali bersama-sama dengan nasionalisme PDI Perjuangan sebagai partai rakyat yang berjuang bersama-sama dengan rakyat.